Hai semuanya, kenalin nama saya Safia Zofaheza dengan NIM 142251275. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aliafi Putri dengan NIM 142251311. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Nagaya dengan NIM 142251274. Perkenalkan, saya Syabira Putri Kaira dengan NIM 142251004. Di submateri pertama yaitu Information and Risk, Basic Concept of Relevant Information, yang dimana pengertiannya informasi relevan adalah intelijensi dari pengetahuan yang digunakan untuk mendukung suatu keputusan. Adapun manfaatnya yaitu penggunaan informasi yang relevan menghasilkan kualitas keputusan yang lebih baik. Dampaknya bagi bisnis terdapat dua. Satu, memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing. Dua, meningkatkan keuntungan atau profitabilitas perusahaan. Berikutnya, terdapat the relationship between information and risk. Teori dua ekstrem. Pertama, informasi akurat dan lengkap, di mana risiko dalam pengambilan keputusan mendekati nol. Dua, tanpa informasi sama sekali. Keputusan yang diambil sama dengan sebuah pertaruhan atau perjudian. Lalu, kondisi nyata bisnis. Perusahaan hampir selalu berada di antara dua ekstrem tersebut. Hubungan timbal baliknya, terdapat hubungan terbalik, yaitu inverse relationship, antara ketersediaan informasi dan tingkat risiko. Selanjutnya, informasi yang tinggi menghasilkan risiko rendah. Informasi yang rendah menghasilkan risiko yang tinggi. The strategic value of information. Informasi sebagai pemberdaya. Informasi yang dipahami dengan benar menghasilkan pengetahuan yang memberdayakan manajer dan karyawan. Adapun dua manfaatnya. Pertama, meningkatkan kualitas keputusan, membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Dua, mengurangi resiko, meminimalkan kemungkinan membuat keputusan yang buruk dan merugikan. Lalu, case study decision making at Tesla for the Model R, yang dilatar belakangi oleh Tesla merencanakan produksi mobil sport listrik terbaru yaitu Model R. Keputusan ini sangat krusial karena berdampak pada penjualan dan keuntungan perusahaan. Adapun proses pengumpulan informasinya, Tesla tidak mengambil keputusan secara spekulatif, melainkan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, yaitu 1. Pelanggan atau pasar, mengumpulkan pendapat tentang ide mobil baru, harga yang bersedia dibayar, serta fitur dan opsi yang diinginkan. 2. Internal perusahaan, memperoleh masukan dari insinyur produk, karyawan produksi, karyawan pemasaran, dan eksekutif kunci. Selanjutnya, tahap pengambilan keputusan, yang dimana keputusan untuk memproduksi dan memasarkan Model R hanya diambil setelah semua informasi diperoleh dan dianalisis. Kemudian masuk pada bagian Reduction Management Information System, yakni sistem yang membantu perusahaan dalam mengurangi risiko, ketidakpastian, dan kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan dengan cara menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan diberikan pada waktu yang tepat. Namun, dalam penerapannya, RMIS ini memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan informasi dari tiap departemen yang berbeda-beda, sehingga perusahaan harus menyediakan sistem yang mampu memenuhi semuanya. Selain itu, biaya implementasi yang cukup tinggi, sehingga beberapa perusahaan memilih untuk menunda atau bahkan tidak mengutamakannya. Reduction Risk ini mengenai bagaimana cara manajemen information system mengurangi risiko yang ada. Yang pertama yakni mengubah data menjadi informasi dan pengetahuan. RMIS membantu mengolah data mentah menjadi informasi dan pengetahuan yang mudah dipahami. Dari informasi inilah yang digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Yang kedua yakni sistem pendukung keputusan. Selain itu, RMIS digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan yang kompleks. Dengan sistem ini, kemungkinan terjadi kesalahan dalam memprediksi atau menentukan langkah strategis dapat berkurang. Yang ketiga yakni mengurangi ketergantungan pada intuisi. Keputusan yang hanya berdasarkan insting cenderung lebih berisiko. Di sini RMIS membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang berbasis data sehingga hasilnya lebih aman dan terpercaya. Dan yang terakhir yakni mendeteksi risiko lebih awal. RMIS juga memantau kondisi internal dan eksternal perusahaan secara berkelanjutan. Dengan begitu, masalah dapat terdeteksi sejak awal sebelum berkembang menjadi krisis. Benefit of Reduction Management Information System antara lain, efisiensi operasional menjadi lebih tinggi, perusahaan lebih siap menghadapi perubahan pasar, keputusan yang diambil menjadi lebih konsisten dan dapat diukur. Dengan kata lain, RMIS ini membantu perusahaan memiliki proses pengambilan keputusan yang lebih stabil dan lebih minim risiko. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang accounting information, yaitu data keuangan yang disusun dan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perusahaan maupun oleh pihak luar. Pertama, why accounting information is important. Informasi akuntansi penting karena membantu perusahaan terlihat transparan dan dipercaya oleh investor serta analis.
Laporan keuangan yang diaudit juga sangat dibutuhkan oleh bank, kreditor, investor, dan lembaga pemerintahan untuk menilai validitas dan kesehatan keuangan perusahaan. Accounting fraud, ethical behavior, dan reform. Kecurangan akuntansi dapat merusak kepercayaan publik terhadap dunia bisnis. Karena itu, perilaku etis dan reformasi regulasi sangat dibutuhkan agar laporan keuangan tetap jujur, akurat, dan dapat dipercaya. Who use accounting information? Informasi akuntansi digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan serta oleh pihak luar seperti bank, supplier, kreditor, investor, dan lembaga pemerintahan untuk menilai risiko dan kondisi perusahaan. Different types of accounting. Terdapat dua jenis utama akuntansi. Managerial accounting yang menyediakan informasi bagi manajer dan karyawan untuk mendukung keputusan internal. Financial accounting yang menyusun laporan keuangan bagi pihak luar seperti investor dan pemerintah. Careers in accounting. Karir dalam akuntansi terdiri dari dua jalur. Private accountant, yaitu accounting yang bekerja dalam perusahaan, dan public accountant, yaitu akuntan yang memberikan jasa audit dan konsultan kepada berbagai organisasi. Selanjutnya mengenai evaluating financial statement, yakni mengenai proses untuk menilai kondisi keuangan perusahaan dengan menganalisis beberapa laporan utama, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dengan tujuan evaluasi laporan keuangan ini untuk melihat kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Dalam melakukan evaluasi sistem keuangan, ada beberapa komponen yang perlu dianalisis, yakni yang pertama adalah analisis neraca. Di tahap ini kita mengevaluasi likuiditas perusahaan, apakah punya cukup aset untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, dan juga melihat seberapa besar utang perusahaan, apakah jumlahnya masih dalam batas sehat ataupun sudah terlalu membebani. Yang kedua, analisis laporan laba rugi. Di sini kita melihat apakah pendapatan perusahaan mengalami pertumbuhan, dan juga memeriksa biaya operasional apakah meningkat secara wajar atau justru tidak stabil. Dari laporan ini, kita dapat melihat apakah perusahaan menghasilkan laba bersih atau justru mengalami kerugian. Yang ketiga yakni analisis arus kas. Analisis ini penting untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk menjalankan operasional sehari-hari. Di sini kita juga dapat menilai apakah kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional cukup kuat atau justru perusahaan terlalu bergantung pada pinjaman untuk tetap beroperasi. Nah, yang terakhir yakni analisis rasio keuangan. Komponen terakhir ini digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun, dibandingkan antar perusahaan lain maupun dibandingkan dengan standar industri. Rasio seperti profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas membantu memberikan gambaran apakah kondisi keuangan perusahaan berada dalam posisi yang sehat atau perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang accounting disiplin. Accounting disiplin itu dibagi jadi 5. Yang pertama, financial accounting, managerial accounting, auditing, tax financial, and governmental and not-for-profit accounting. Nah, financial accounting itu apa sih? Financial accounting itu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan kepada para eksternal, seperti investor, kreditur, dan publik. Tujuannya adalah untuk menyusun laporan keuangan yang transparan seperti laporan laba rugi dan neraca, agar pihak luar dapat mengevaluasi kesehatan finansial dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang managerial accounting. Managerial accounting itu menyediakan informasi dan analisis kepada para manajer dalam organisasi untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Akuntansi manajerial atau managerial accounting berkaitan dengan pengukuran dan pelaporan biaya produksi, pemasaran, dan fungsi lainnya untuk penyusunan anggaran atau perencanaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang auditing. Auditing itu suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi. Tujuan auditing adalah untuk menyatakan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan tentang tax accounting. Tax accounting adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, yang terakhir adalah government and not-for-profit accounting, mendukung organisasi yang tujuannya bukan menghasilkan laba, melainkan melayani wajib pajak dan pihak lain sesuai anggaran yang telah disetujui. Pemerintah federal, negara bagian, atau lokal mewajibkan adanya sistem akuntansi. Sekian dari kelompok 11, terima kasih.